dan Aldi melompat ke dalam portal sambil menjerit memanggil Mira. Tapi ia tetap diam, memandang mereka menghilang, lalu berbalik pada makhluk-makhluk itu dengan senyum yang aneh. Hai Sobat Irasional dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan sebuah cerita mengenai pengalaman YouTuber yang tidak sengaja masuk ke dimensi lain. Bagaimana ceritanya? Simak video ini hingga selesai. Apabila Sobat Irasional memiliki cerita seram yang ingin divisualkan dan dibagikan, maka kirim di email cerita.irasional@gmail.com. Sebelum menyimak cerita ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Raka adalah seorang YouTuber muda dengan nama channelnya bernama Raka Explore, yang dikenal karena konten-konten ekstrim seperti penelusuran tempat angker, ritual-ritual larangan, dan eksplorasi situs yang terkutuk. Tapi ekspedisi kali ini membawanya jauh melampaui batas nalar manusia. Sebuah gua tanpa nama yang hanya disebut dalam bisik-bisik warga desa di kaki gunung tertua di Jawa. Kami tidak menyebut namanya. Itu tempat yang memakan jiwa, kata Pak Darto, sesepuh yang tampak menyembunyikan ketakutan di balik sorot matanya. Yang pernah masuk, tidak pernah keluar. Tapi malam-malam tertentu kami mendengar mereka berteriak dari dalam. Bagi Raka, itu bukan peringatan, tapi sebuah undangan. Bersama kameramen Aldi dan teknisi alat Mira, mereka masuk saat malam purnama, waktu di mana menurut warga saatnya lorong terbuka. Gua itu cukup lembab dan nyaris tidak bisa untuk bernafas dengan lega. Dindingnya mengeluarkan uap tipis, seperti hangat dari dalam. Setiap langkah kaki mereka menggema, seperti ditelan oleh sesuatu yang hidup. Semakin dalam, suara-suara mulai terdengar. Bukan suara air menetes, tapi menyerupai suara bisikan. Mira mengira itu efek psikologis, namun Raka mencoba mengabaikannya. Namun saat mereka mencapai ruang berbentuk kubah dengan ukiran kuno yang tidak bisa ia kenali, lantai tiba-tiba berguncang. Batu di tengah ruangan terbelah dan membuka lorong bercahaya merah kebiruan. Tanpa bisa melawan rasa ingin tahu, Raka masuk. Aldi dan Mira mengikutinya, dan kamera tetap menyala. Yang mereka temui bukanlah dunia yang indah, tapi semacam dimensi patah. Langit kelam dengan
dengan retakan cahaya aneh. Pohon-pohon berbentuk spiral berduri, dan udara dipenuhi suara seperti bisikan berulang dari masa lalu. Makhluk-makhluk tinggi, tipis, dan tanpa wajah muncul dari balik kabut. Mereka tidak menyentuh tanah, tidak berbicara, hanya mengamati. Ini bukan dimensi paralel biasa, gumam Mira. Ini semacam jebakan. Raka mulai merasa kehilangan waktu. Mereka seperti tidur, tapi bangun di tempat berbeda. Kamera menunjukkan jam yang tidak konsisten. Bahkan suara mereka kadang tidak terekam, meski mulut berbicara. Mereka akhirnya disambut oleh sosok misterius. Bukan makhluk asing, tetapi manusia. Wajahnya cekung, matanya terlalu besar. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Darwan. Aku dari bumi, masuk ke gua ini pada tahun 1972. Tempat ini bukan sekedar dimensi lain. Ini dimensi yang ditinggalkan. Penjara, tempat buangan dari makhluk-makhluk yang sudah lama ditolak oleh realitas. Darwan menjelaskan bahwa lorong antar dimensi itu seperti luka, dan gua itu adalah luka yang belum sembuh, terbuka pada waktu-waktu tertentu. Yang terperangkap tidak bisa keluar, kecuali ada pengganti. Raka dan timnya mulai menyadari keanehan yang lebih dalam. Mira bermimpi tentang dirinya sendiri berjalan tanpa kulit. Aldi melihat kembarannya berbicara dengannya dari kejauhan, tapi dengan suara yang bukan miliknya. Kamera merekam mereka tidur, tetapi ada satu frame ketika Raka duduk dan menatap kamera tanpa berkedip selama 2 jam. Ia tidak mengingat itu sama sekali. Kita harus pergi, kata Raka akhirnya goyah. Darwan setuju, tapi ada syarat. Portal hanya bisa terbuka bila satu jiwa ditinggalkan. Seseorang harus memilih untuk tetap tinggal. Di tengah pertentangan batin, makhluk-makhluk tak berwajah mulai mendekat. Mereka tidak menyerang, tapi semakin dekat, semakin sulit bernapas. Raka ingin mengorbankan diri, tapi Mira menyela. Kau harus kembali. Kau yang merekam semua ini. Dunia harus tahu ini. Dalam keputusasaan, Darwan mengaktifkan artefak energi retak yang ia sembunyikan selama puluhan tahun. Cahaya hitam meledak, membuka portal terakhir. Pergilah, aku sudah terlalu lama menjadi bayangan di sini. Raka dan Aldi melompat ke dalam portal sambil menjerit memanggil Mira. Tapi ia tetap diam, memandang mereka menghilang.
lalu berbalik pada makhluk-makhluk itu dengan senyum yang aneh. Mereka terbangun di mulut gua, tapi hari telah berubah. Desa sepi, semua seperti ditinggalkan selama bertahun-tahun. Mereka pulang membawa kamera dan memori yang tercampur. Namun saat melihat hasil rekaman, semua footage aneh. Wajah-wajah mereka terlihat berubah dalam bayangan. Suara bisikan tetap terekam, mengulang satu kalimat dalam bahasa yang belum dikenali. Pada frame terakhir, sesaat sebelum kamera mati, terlihat Mira berdiri dalam dimensi itu, tapi dengan mata hitam sepenuhnya dan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Raka berhenti dari dunia YouTube. Ia menghilang dari publik. Channelnya kosong. Semua video telah dihapus. Tapi di forum-forum gelap, satu video berjudul Lorong Dimensi Rekaman Terakhir muncul tanpa sumber. Durasinya adalah 13 detik dan terdengar suara Mira berbisik. Pintu sudah terbuka. Sekarang giliran kalian. Hingga layar menjadi hitam. Sampai di sini dulu cerita dari segmen Cakat Alus pada episode kali ini di channel Irasional TV. Apabila Anda memiliki pendapat, silahkan bubuhkan pada kolom komentar dan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Dan Anda juga bisa share link video ini agar channel ini semakin berkembang. Keyakinan tanpa diuji, maka Anda tidak akan tahu seberapa besar keyakinan yang Anda miliki. Salam irasional.